saurang. Nah sedin ilu ngeun ilu nanungkul ilu merayakan ilu bunga. Itulah walimatul arus, selebrasi perayaan terjadinya gol. Makanya disunatkan abdolna, bahkan walimah urusnya sanggeusna ieu antara kedua mempelai teh tos hade tos bagur cik bahasa kasar mah sudah terjadi gol. Kalau ieu mah kesamingguanannya juga sama gol kan betul. Alhamdulillah. Kunaon dianjurkan abdolna sesudah akdu nikah, bahkan sesudah terjadinya gol, sesudah pengantin hade bager, karena kalau dirayakan sebelum terjadinya gol itu kan belum tentu. Banyak Ronaldo karena kenek nyepak penalti geus hore-horean ngasupkeun kitu can. Memang penalti 99% masuk, 1% tidak masuk, tapi terkadang yang 1% yang terjadi, padahal tinggal nombok. Bilang balik mah, deket-deket, nah tinggal nombok. Tapi terkadang termasuk lah, bolanya kalah melewung ke luhur gawang, atau ke pinggir, atau ke tepis untuk menjaga gawang. Nah, walimatul arus juga begitu. Kenapa dianjurkan abdolnya sesudah terjadinya gol? Karena belum tentu sesudah akdu nikah ieu dua panganten hade. Iseueur kajian tenang, seueur kajadian geus diakankeun naudzubillah teu hade. Setahun teu hade. 2 tahun kadang-kadang sampai cerai deui atau kadang-kadang pangantenna kabur. Kan itu gol tidak akan jadi. Tidak masuk. Sedangkan perayaan sudah, selebrasi sudah, ibarat bola belum ditendang, gol belum masuk ke gawang, tapi perayaan sudah dilakukan, pantu etis. Maka ku agama dianjurkan, diabdi sunahkan, walimatul arus itu sesudah terjadinya gol, geus panganten mandi basah, basah urang teh. Hikmahna teh naon? Padahal anu ngasupkeun saurang, anu menangkan nikmatana saurang, anu senangna kan saurang. Tapi ternyata tetangga minum bunga. Hikmahna teh kusabab memang muslim dan muslim itu kaum bunyanil wahid, kajasadil wahid, ibarat satu jasad, ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika tetangga orang batur orang menang kabungahan, orangnya kudu ngilu kan gitu. Ketika tetangga orang baraya orang menang kesulitan, kasusah, kasedih, maka seharusnya orang ikut sedih. Ayo orang kadang-kadang kan sok konslet bah. Mana konslet batur rumah orang sedih, batur sedih orang bunga. Motorna anu maling kita kan ngaroros dia. Eta ya dia masa somar. Dan kabeli ngiridit gitu bae. Ayo dia maling. Urang mah kadang-kadang tetangga kenging kabungahan teh lain ilu bunga, tapi hate urangna ieu. Sirik bae. Naudzubillah min dalik. Kadang-kadang tetangga meser spring bed urang mambludak-bludak. Tetangga beli motor urang ngegas. Itu tetangga beli motor, tetangga deui ngegas. Mana coba cik anu beli motor kan ke beli motor. Di mana teh? Cik kudu meser motor timuri. Pakai ngegas. Balik ke mana? Karok. Bantu naik motor ke rumah. Itu kan ngegas. Timbul dari mana itu? Timbul dari hati. Dari hati. Salah rasanya kan ketika tetangga orang menangkap ibatan orang ilmu nikmat. Kenapa? Karena nanti ada faedah dan manfaat.
Ketika tetangga orang kenging gaduh motor misalnya, pilih orang suatu waktu ke kapten pasar motor ada kesulitan. Ayo tetangga di kuku motor masuk ganti tambutan. Benar? Ya bisa nyewa. Coba lamun tuh akur jeung tetangga, iya tuh mau linjo mah. Itu bisa diajakan orang. Itu aja ini masih tadi lemah lagi goreng mata. Mongkeun aja deureun-deureun. Deureun keras aku belum dia. Insyaallah. Jadi hikmahna itu kurang teh ngilubungan. Itulah hikmah daripada walimatul arus. Memang bu pada orang baru dia bahasa pada orang. Ayahnya. Biasanya sok rata-rata ibu-ibu kan pada orang. Pantes. Nah, dia. Nah, si Ami teh. Nah, dia Ami teh ninggalnya pada orang nawae. Tidaknya kata si ibuna gaduh carok ya. Dari tak carok yang bapana dari pada orang nawae. Ulah beda kasar. Pada orang. Pada orang Ami teh awas pada orang nawae. Oh, senang Pak. Salakina teh ngobrol deui ke ronda jeung tetanggan. Ya nih pada urang nawe waktu ronda. Ulah bebeda kasasa. Akhirna sakadaroan. Sakecamatan viral mun zaman Karima berasal daripada kata pada urang. Maka suara manusia itu lebih keras daripada bohong. Benar. Oh, iya pada orang apa ya? Jorte juga ada di orang berbeda. Pada orang apa lah? Pada orang. Ya orang kan selain lagi Pak Bu, milari kesenangan punya, milari kebahagiaan. Cuma juga. Iya kan namanya dunia kan? Dunia. Dunia itu sebenarnya tempat pembuangan, tempat menjalani hukuman bapak kolot orang sadaya Nabi Adam alaihi salam. Dulu Nabi Adam itu kan tinggalnya di mana? Surga. Di surga. Karena melaksanakan satu kesalahan secara lugawi, kepada para nabi itu bukan kesalahan hakiki, Pak. Bukan kesalahan yang menimbulkan dosa. Lugawi beda dengan kesalahan orang. Karena satu kesalahan, maka anjeunna kan diusir, diturunkan di surga ke dunia. Jadi dunia ini sebenarnya tempat menjalani hukuman. Apa maksud saya berbicara seperti itu? Senang-senang di tempat hukuman. Senang-senang di tempat pengasingan. Itu tidak akan ada kesenangan yang hakiki. Mulai kesenangan anu salaras. Nah, sebab kesenangan yang sebenarnya itu ada di alam surga. Jadi ibaratnya seperti ini. Jadi Allah seolah-olah berkata kepada Nabi Adam dan anak keturunannya orang sadaya, lamun darari hayang senang, hayang balik ke tempat senang, sing hade hidup di dalam dunia.